Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, sebenarnya dalam hidup ini cuma ada dua kehendak. Kehendak Tuhan atau kehendak manusia, itu saja sih. Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini bukan berarti kehendak manusia itu sia-sia, saudara. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kehendak manusia itu beroperasi di bawahnya kedaulatan Tuhan. Bahwa kegagalan pun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan pilihan yang salah tidak akan dapat membatalkan rencana kekalnya Tuhan. Bahkan dalam pilihan yang salah, kita pun harus belajar mengambil hikmatnya, sehingga dalam kesalahan itu kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan dengan jelas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ini berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi fokusnya itu mengasihi Tuhan. Dengan demikian maka kehendak manusia, jika ia benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan berusaha menggunakan kehendak bebasnya agar kehendak bebasnya itu selaras dengan kehendak Tuhan, bukannya menyimpang atau bahkan melawan, supaya sinkron dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dibahasakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidupku bukanlah aku sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi bagaimana kita hidup ini, keinginan kita, kehendak kita akan kita selaraskan pada kehendak Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi anak Bapa di surga yang berkenan. Ya. Jadi Tuhan tidak selalu mencegah kita jatuh, tetapi Tuhan selalu menopang saat kita jatuh. Makanya kita jangan menyesal lalu tidak bertobat. Dulu aku salah Tuhan, salah buat keputusan, aku menyesal, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan seperti seorang bapa yang selalu membuka tangannya untuk anaknya supaya pulang kembali. Lupakan dosa masa lalu kita, saudara. Ke depan jangan buat dosa lagi. Ayo kita melangkah di jalannya Tuhan. Sebelum kita menutup mata, hidup ini harus sudah bermakna. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.